Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Sobatkom yang ada di rumah. Kembali lagi dalam program Parlementaria, persembahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Rumah Diswe. Bersama saya Vika Revenska akan menemani siang Sobatkom semua melalui Instagram Diskominfo Kaltim dan juga Facebook fanpage nomor 1 Kaltim. Nah, setiap Senin Parlementaria hadir tentunya untuk memberikan kehangatan kepada Sobatkom semua agar dapat lebih mengenal bagaimana sosok-sosok serta juga tokoh dari para Dewan Perwakilan Rakyat kita yang terhormat. Nah, telah hadir langsung saja bersama Vika Rapenska pada siang hari ini, yaitu Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Bapak Muhammad Samsun SE/MSI. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, selalu sehat. Selalu sehat dan bersemangat. Semangat. Kesibukannya apa nih Pak? Tadi mungkin atau akhir-akhir ini? Ya, seperti biasa, agenda-agenda rutin kedewanan, beberapa rapat RDP dengan beberapa instansi, juga kita menerima aspirasi dari kelompok-kelompok masyarakat. Ya, hari ini kalau tidak salah ada beberapa, salah satunya dari lembaga pendidikan. Nah, ada LSM yang concern terhadap sistem pendidikan Kalimantan Timur. Hari ini kita sudah diskusi panjang terkait dengan rencana pendidikan Kalimantan Timur ke depan. Wah, sudah langsung direncanakan ya di 2023 ini. Mungkin kalau sebelum berbicara lebih jauh tentang sosok Pak Samsun di DPRD, mungkin kegiatan di luar pekerjaan nih Pak, sukanya hobinya apa nih Pak? Berkebun. Wah, hebat. Tidak jauh-jauh sepertinya Pak ya. Iya. Jadi sukanya berkebun, punya kebun sendiri di rumah seperti apa Pak? Alhamdulillah kita lagi kembangin beberapa komoditas. Ya, komoditas untuk ini menjelang IKN juga nih. Kita harus siapkan komoditas buah-buahan yang insya Allah nanti dibutuhkan oleh masyarakat Kalimantan Timur dan masyarakat IKN. Wah, kita lagi ngembangin alpukat, Mbak. Alpukat ya Pak? Alpukat, ya beberapa varian, ada aligator dan yang lainnya. Yang pasti alpukat mentega. Kita coba kembangin di Kaltim alhamdulillah selama 2 tahun ini hasilnya lumayan menggembirakan. Wah. Artinya alpukat juga cocok ditanam di Kaltim. Cocok ditanam di Kaltim. Nah, ini menarik sekali ya Pak Samsun sudah mengeker-ngeker nih Sobatkom. Mungkin jadi inspirasi juga untuk Sobatkom di rumah nih Pak ya. Mungkin yang mulai ingin menjadi petani muda, wah nanti bisa berguru langsung sama Pak Samsun ya. Nah, ini kenapa ya? Karena mungkin pertanyaan Sobatkom, kenapa Pak Samsun kemudian mendedikasikan juga atau tertarik dalam bidang pertanian? Ini bisik punya bisik nih, ternyata Pak Samsun ini dikenal sebagai anak petani, anak transmigran, yang alhamdulillah sekarang sudah mencapai level menjadi seorang wakil ketua pimpinan dewan. Nah, ini perjalanannya Pak seperti apa? Mungkin bisa cerita? Iya, terima kasih Mbak. Jadi kalau bicara perjalanan itu panjang lah ya, panjang. Kalau disingkat itu 50 tahun itu ya cukup 3 jam. Tapi gini, yang pasti saya dari Jawa Timur, kemudian ikut orang tua transmigrasi di Kalimantan Timur, tepatnya di Samboja. Kemudian tahun 83 itu ya, saya masih kelas 3 SD, dan SD, SMP saya selesaikan di desa. Nah, kemudian SLTA-nya saya pingin merasakan jadi orang kota. Nah, ternyata dengan sekolah di Balikpapan saya mendapatkan inspirasi yang luar biasa tentang kehidupan ini. Saya pikir dulu orang hebat itu kalau sudah bisa punya motor di desa kan gitu ya. Orang hebat itu kalau sudah bisa pakai baju parlente begitu. Dan di desa sangat jarang sekali punya rumah yang besar gitu. Nah, ternyata setelah kita lihat di Balikpapan, wah ternyata banyak sekali. Itu bukan hal yang istimewa di kota. Nah, kemudian terinspirasi, bisa nggak ya kita seperti mereka? Nah, kemudian ya saya cari tahu, oh gimana ternyata mereka harus punya pendidikan. Nah, akhirnya saya termotivasi juga untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Yang tadinya nggak ada bayangan sedikit pun bagi orang desa untuk bisa kuliah gitu ya. Zaman itu, kalau sekarang ya alhamdulillah banyak sekali sarjana-sarjana yang berasal dari desa. Nah, waktu itu hampir tidak ada warga transmigrasi di kampung seperti saya untuk bercita-cita kuliah. Tapi karena interaksi di Balikpapan, dimotivasi oleh guru-guru gitu ya, bahwa kalau ingin lebih baik
ya pendidikan harus lebih baik. Nah, kemudian termotivasilah untuk kuliah. Walaupun awalnya dilarang oleh orang tua. Kenapa tuh Pak? Ya sudahlah, orang tua saya kebetulan SD kelas 2 saja. SD kelas 2 saja anaknya sudah lulus SLTA, itu udah luar biasa prestasi buat Sudah orang tua pencapaian saya. yang tinggi ya Pak? Betul. Nah, kemudian saya nekat dengan niat ingin apa namanya kuliah dengan, tapi alasannya bekerja. Oke, saya mau bekerja di Samarinda. Padahal diam-diam kita ikut ujian Sipenmaru waktu itu. Dan alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus. Kemudian saya kuliah di Fakultas Ekonomi Unmul di Samarinda. Oke, bohongnya ini berpositif ya Pak? Ah, bohongnya positif. Kalau nggak digitukan barangkali nggak Nggak dapat boleh. izin. Iya. Nah, seperti itu Mbak. Kemudian selama di kampus, ya alhamdulillah saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan yang paling berharga ketika kita menjadi aktivis. Saya terlibat banyak di beberapa kegiatan kemahasiswaan, aktif di resimen mahasiswa, di UKM Pramuka, kemudian di Senat Mahasiswa gitu ya. Kalau dulu Senat ya, kalau sekarang BEM. BEM. Dan saya sempat menjadi ketua Senat Fakultas Ekonomi Unmul melalui proses pemilihan langsung. Wah. Nah, pemilihan langsung mahasiswa, kalau tidak salah itu pemilihan langsung pertama di Ekonomi Unmul, dan alhamdulillah saya terpilih. Ya bangga juga, anak desa bisa terpilih sebagai ketua senat itu udah luar biasa. Jadi pamornya baik Pak pada saat itu Pak? Ya sampai sekarang. Cerita Pak. Iya. Ya begitulah ya. Jadi ya kebanggaan saja, kebanggaan menambah kepercayaan diri saya. Satu hal yang kenapa kemudian saya aktif waktu itu sebenarnya karena minder. Wah, minder. Karena minder. Saya merasa saya orang desa, sekolah saya tidak seberapa, pinter-pinter amat juga enggak gitu ya. Ketika masuk di Unmul, ya minder. Nah, untuk menutupi keminderan saya, maka saya banyak terlibat di dalam aktivitas kampus. Di kemahasiswaan, banyak bergaul dan sebagainya. Alhamdulillah itu menutupi rasa minder saya. Dan ketika terpilih sebagai ketua senat, itu kebanggaan luar biasa gitu kan. Nah, itu sampai 98. Jadi masuk juga, terlibat juga secara aktif di dalam aktivis 98. Dulu waktu reformasi Orde Baru ke Orde Reformasi. Nah itu, jadi pengalaman-pengalaman itu yang membuat membuat saya merasa bersyukur ya, dimana seorang anak petani dari desa transmigrasi gitu ya bisa mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Nah, seperti itu. Menarik ini ya, menjatuhkan stigma bahwa anak petani atau anak transmigran tidak menjadi seorang yang sukses, kemudian mencoba untuk menekan keminderannya Pak dengan beraktivitas di lingkungan mahasiswa. Apakah ini juga cikal bakal tumbuhnya keinginan Bapak untuk terlibat di dunia politik dan sebenarnya hampir tidak ada minat sama sekali ke politik. Karena waktu itu ya sekedar menjadi aktivis, tujuannya apa pada saat itu Pak? Kami dulu justru paling anti terhadap partai politik. Wah. Paling anti terhadap partai politik itu di zaman kami ya, aktivis-aktivis di zaman kami waktu itu, sehingga partai politik itu nggak bisa masuk ke kampus. Waktu itu nggak ada yang bisa masuk ke kampus karena kami betul-betul mau bergerak murni karena pemikiran kami sebagai kalangan akademisi muda, kalangan mahasiswa. Jadi kami tidak terkotori dengan intrik-intrik politik para politisi dari partai politik manapun. Clear waktu itu. Nah, sehingga setelah saya lepas kuliah, bekerja pun sudah saya tinggalkan dunia aktivis. Tinggalkan sama sekali. Nah, sampai akhirnya beberapa tokoh mendatangi saya untuk terlibat di partai politik. Dan selalu saya tolak waktu itu. Ditolak terus Pak? Saya tolak. Kemudian diminta lagi, ada kesempatan diminta lagi untuk bergabung di partai politik, saya tolak. Saya hanya berpikir, saya belum bisa mengurusi yang lebih besar. Sementara saya harus menata dan mengurusi rumah tangga lah. Ngurusi rumah tangga aja belum beres, gimana mau ngurusin rakyat kan gitu ya.
Saya berpikir seperti itu dulunya. Sampai suatu saat ada sahabat saya yang menyadarkan bahwa untuk beramal tidak harus kaya. Untuk berbuat baik tidak harus punya kelebihan. Dan untuk membantu masyarakat tidak harus mapan dulu. Kita bisa kerjakan dua-duanya. Nah, sehingga tahun 2010 itu pun saya merasa terjebak. Terjebak. Diundanglah di suatu kegiatan partai politik di Oke. PDI Perjuangan waktu Oke. itu. Saya baru sadar ternyata itu namanya Konverda. Konverda, Konferensi Daerah PDI Perjuangan Kalimantan Timur 2010 di Hotel Novotel Balikpapan. Tidak ada bayangan itu, Pak. Nggak ada. Hadir. Kebetulan saya domisili di Balikpapan, Oke. kemudian ada kawan saya ngajakin dengan dalih masuk panitia begitu ya. Ya udah deh, kalau panitia saya bantu-bantu dah. Kebetulan seperti itu. Nah, ternyata pada momen yang sama saya ditemukanlah dengan Presiden RI kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri, Mbak Puan, Pak Pramono Anung, dan seluruh petinggi-petinggi PDI Perjuangan dari pusat. Nah, disitulah saya ditanya sama Ketua Umum bersedia atau tidak, sementara 19 orang yang lainnya sudah mengatakan bersedia. Waduh. Sendiri aja nih. Akhirnya kan saya tidak nyaman Iya. untuk mengatakan tidak bersedia. Ya sudah, saya ikuti, saya bersedia. Dan setelah itu diambil sumpah. Wah, Janji jabatan. Okay. Saya sedikit protes kepada kawan saya, kenapa nggak ada konfirmasi? Dia tahu, katanya Bang Samsul ini kalau sudah diambil sumpah nggak akan berani ingkar. Ya. Jadi disumpah dulu baru kita bilang. Nah, itulah awal mula terlibat di partai politik. Oke. Kata orang netizen nih, sobatku mungkin nggak asing ya, lebih baik minta maaf daripada minta izin katanya gitu. Iya. Ini minta maaf udah terjebak, tapi ternyata terjebak inilah yang membawa Pak Samsul hingga sekarang berada di fraksi PDIP dan juga menjadi wakil ketua dewan. Wah, luar biasa. Iya. Itu sih Mbak, ya sampai setelah dilantik sebagai wakil ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur itu shortcut ya. Saya tidak pernah di ranting, tidak pernah di DPD, anak ranting atau apa, langsung pengurus provinsi. Itu yang membuat kemudian saya harus banyak belajar. Nah, ketika saya merasa saya harus banyak belajar, saya ikuti semua pendidikan kader. Sampai akhirnya di pendidikan kader pendidik. Sehingga saya dikenal sebagai guru kader di PDI Perjuangan Kalimantan Timur. Nah, itu pun setelah saya menjalani istiaroh dulu. Jadi setelah diambil janji dan sumpah, saya belum firm masuk di PDI Perjuangan. Saya istiaroh dulu selama kurang lebih 3 bulan untuk mendapatkan ketetapan hati. Saya hanya berpikir, ya Allah, kalau ini memang berkah, kuatkan. Tapi kalau ini tidak bawa berkah atau banyak mudorotnya bagi saya dan keluarga saya, ya sudah, jauhkan dari partai politik. Toh sebelumnya tidak berpolitik, kan begitu. Dan semakin kemari waktu itu, alhamdulillah semakin kuat. Dan bahkan karena semakin kuat di partai, semakin nyaman dan semakin punya tantangan di partai, saya tinggalkan perusahaan tempat saya bekerja. Yang pada saat itu karir saya cukup lumayan bagus, lagi bagus-bagusnya gitu. Saya tinggalkan untuk full time di PDI Perjuangan. Ya sambil belajar usaha lah. Banyak yang dikorbankan ya Pak, luar biasa. Tapi itu juga yang membentuk dan juga membuat Pak Samsul sudah berada di titik seperti sekarang. Nah mungkin mengarah ke program dari DPRD Pak saat ini. Nah, program kegiatan unggulan apa yang direncanakan DPR nih Pak di tahun 2023 selain mungkin penyebarluasan perda dan kemudian sosialisasi wawasan kebangsaan? Ya kalau DPRD sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya tentunya adalah legislasi, ya, kemudian pembuatan perda ya, nah kemudian penganggaran atau membuat anggaran bersama pemerintah daerah APBD dan pengawasan. Ya tentunya 2023 kita tidak keluar dari 3 tupoksi dasar itu. Nah, hanya saja memang ada yang perlu kita pressure, ada yang perlu kita prioritaskan terkait dengan perda, misalnya kan perda apa yang saat ini memang lagi ini adalah perda tata ruang, salah satunya ya. Perda tata ruang ini karena kita menyesuaikan dengan rencana ibu kota negara yang
itu beririsan dengan wilayah Kalimantan Timur, yang sehingga perda tata ruang kita perlu kita revisi. Nah, banyak hal selain itu juga ada beberapa kawasan-kawasan yang memang tadinya belum produktif, kemudian bagaimana kita produktifkan, atau kawasan-kawasan yang memang sudah itu pada existingnya banyak hunian masyarakat, tapi di situ tidak bisa dikembangkan karena status lahannya harus KBK, KBNK, dan seterusnya. Nah, itu harus kita revisi. Banyak wilayah-wilayah atau ruang-ruang kita yang mestinya kita produktifkan ini jadi tidak produktif, tidak bisa berkembang karena status lahan itu. Nah, itu yang harus kita benahi. Di 2023 ini kemungkinan selesai tata ruang. Nah, yang lainnya saya pikir kalau untuk kerja-kerja kedewanan di 2023 ini kita perbanyak berinteraksi dengan masyarakat. Ya. Banyak program yang kita bisa lakukan untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat selain reses. Reses itu kan satu masa sidang 4 bulan sekali. Nah, itu tetap kita tambah lagi dengan namanya sosper, sosialisasi peraturan daerah. Ya, walaupun ini tupoksi dan ini ada di eksekutif, tapi kita yang ikut membuat atau mengesahkan atau mengolah itu perda, kita juga punya kewajiban juga untuk bisa mensosialisasikan ke masyarakat. Karena kita lihat dan kita temukan beberapa hal di masyarakat bahwa perda yang kita undangkan, perda yang kita sudah terbitkan itu tidak serta-merta bisa dipahami oleh masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang belum paham terhadap perda. Contoh misalnya perda tentang jalan umum gitu. Masyarakat nggak tahu kalau bahwa jalan umum, jalan provinsi maupun jalan kabupaten itu tidak bisa dilalui oleh perusahaan tambang untuk hauling misalnya batu bara. Nah, ini kenapa kok dibiarkan saja? Rupanya masyarakat belum tahu bahwa sudah ada regulasinya, sudah ada aturan. Nah, kemudian banyak perda-perda yang lain, termasuk peredaran zat adiktif, narkotika gitu yang sudah kita terbitkan, dan perda terkait dengan retribusi. Nah, banyak perda-perda yang belum disosialisasikan ke masyarakat sehingga masyarakat nggak tahu regulasi di daerah kita seperti apa. Nah, itu harus kita bantu pemerintah daerah untuk bisa mensosialisasikan. Nah, selain sosialisasi perda, ya kalau selama ini kita 1 bulan sekali sosper itu. Ya kalau bisa kita akan tingkatkan karena seiring dengan ini nanti akan semakin banyak lagi perda yang bisa yang akan kita produksi di tahun 2023. Nah, kemudian sosbang, sosialisasi wawasan kebangsaan. Ya, ini berangkat dari keprihatinan kita terhadap rasa nasionalisme bangsa Indonesia yang semakin kemari semakin terdegradasi. Ini karena apa? Karena arus informasi dan teknologi kita kan luar biasa. Orang bisa melihat apapun cukup dengan satu genggaman gitu ya. Orang bisa menerima informasi baik itu yang benar ataupun tidak benar itu dari handphone. Orang bisa merubah ideologi dan pola pikirnya itu cukup dengan handphone. Nah, ini yang kemudian bisa mendegradasi rasa nasionalisme dan kebangsaan warga Indonesia. Nah, maka dari itu kami DPRD Kaltim membuat program untuk mengadakan sosialisasi wawasan kebangsaan. Narasumbernya boleh dari instansi atau lembaga atau perguruan tinggi. Nah, yang pasti itu bisa kita laksanakan, itu masyarakat mendapatkan pencerahan tentang wawasan kebangsaan. Nah, gitu. Menarik ya Sobatkom semua. Jadi mungkin hal tersulit adalah untuk menanamkan kebiasaan dan juga pemikiran ini Pak ya. Karena untuk sekedar mungkin mensosialisasikan dan lain-lain kita mampu, tapi mungkin kembali lagi ke Sobatkom nih dan juga tentunya masyarakat Kalimantan Timur untuk menerima apa yang sudah diberikan oleh DPRD Provinsi Kaltim. Nah, semakin menarik Sobatkom, nanti kita akan kembali lagi di sesi kedua masih di Parlementaria.
Kembali lagi di Parlementaria masih dengan Vika Rapeska dan juga Pak Samsu di sini. Yang tadi sudah di sesi pertama ini sudah bercerita banyak tentang bagaimana perjalanan beliau untuk menjadi seorang anggota dewan. Mungkin Pak bisa diceritakan sedikit ke teman-teman Sobatkom, banyak juga nggak apa-apa sih Pak. Program yang sudah Bapak lakukan atau kerjakan untuk masyarakat apa saja Pak? Oh ya, ini periode kedua saya, Mbak. Di 2014, 2019, dan alhamdulillah masih diberi amanah oleh masyarakat untuk melanjutkan di periode 19-2024. Ada hal atau mandat dari rakyat yang dititipkan di pundak saya ketika saya turun ke masyarakat, atau orang mengatakan aspirasi lah. Aspirasi masyarakat yang harus kita perjuangkan. Yang pasti saya concern di basis konstituen atau concern di bidang pertanian. Jadi banyak kelompok-kelompok tani yang kita advokasi, kemudian di luar infrastruktur ya, termasuk infrastruktur pertanian juga sebenarnya. Nah, kenapa kemudian saya lebih banyak atau lebih concern ke pertanian? Karena berangkat dari saya sendiri adalah anak petani. Saya hanya berprinsip saya mensejahterakan petani sama dengan mensejahterakan orang tua saya, kan gitu ya. Sehingga, dan memang kalau saya lihat pertanian di Kalimantan Timur ini punya prospek yang sangat luar biasa besar. Dari luas lahan kita ini di Indonesia barangkali yang terluas, tidak dimiliki oleh petani-petani di daerah Jawa atau di tempat lain. Di kita potensi lahan kita cukup luas. Nah, hanya saja kenapa tidak diproduktifkan atau tidak produktif. Padahal kalau dari kesuburan kita cukup subur. Nah, tapi rupanya kalau saya lihat dari tenaga kerja atau SDM-nya petani-petani kita yang tidak banyak ya. Tidak banyak orang yang mau menggeluti di bidang pertanian. Nah, petani-petani muda kita juga tidak banyak pertumbuhannya. Sehingga petani kita lebih banyak petani itu tua-tua, gitu. Petani yang sudah sepuh-sepuh, yang notabene produktivitas mereka semakin hari semakin menurun. Nah, sementara anak-anak muda kita lebih banyak lebih suka bekerja di sektor-sektor yang lain, bekerja di perkotaan, bekerja di perusahaan pertambangan dan sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat kenapa demikian, kenapa masyarakat atau pemuda kita nggak tertarik ya? Karena memang dunia pertanian ini tidak menarik. Karena apa? Satu, karena dari hasil ekonomi pertanian kita belum visible kalau kita bicara ekonomi, atau belum menarik karena pendapatan petani kita masih cukup rendah. Kenapa rendah? Dari produksinya karena juga masih rendah. Kemudian dari pola kerjanya, petani kita masih manual. Jadi kalau petani itu identik dengan kotor, dekil gitu, kumel gitu ya. Itu petani kita. Belum keren lah. Nah, ini yang perlu kita rubah. Ini harus kita rubah. Bagaimana produksi pertanian kita meningkat sehingga sama setara dengan gaji, katakanlah gaji PNS atau gaji perusahaan per bulannya. Oh, itu menarik, gitu ya. Daripada cari ngelamar kerja di mana-mana nggak dapat, ayo kita bertani aja. Toh pertanian hasilnya lebih menarik daripada perusahaan. Nah, itu harus kita kondisikan. Dengan cara apa? Meningkatkan produksi. Meningkatkan kapasitas produksinya. Produksinya supaya meningkat bagaimana ya? Irigasinya harus kita benahin, jalan usaha taninya juga harus kita benahin, kemudian pupuknya, alat produksinya. Sehingga kalau alat pertanian kita itu sudah mekanisasi, itu juga kan akan menjadi keren tuh. Jadi ke sawah atau kita berkebun tidak harus identik dengan kotor-kotor lagi, tapi sudah ada sentuhan teknologi di situ. Nah, sehingga pemuda-pemuda kita, petani milenial kita pasti lebih tertarik. Betul. Oh, ternyata bertani itu keren. Nah, ini yang menjadi impian saya, sehingga banyak sekali program-program yang kita arahkan di sana. Ya. Tagline-nya petani itu keren. Itu menarik. Tapi sedikit Pak, mungkin berapa banyak sih produksi kita sekarang dan kebutuhan di Kaltim ini tuh sebenarnya seberapa Pak? Produksi kita belum banyak, belum bisa memenuhi kebutuhan penduduk Kaltim. Bahkan untuk Kaltim sendiri belum bisa? Belum.
Sehingga kita masih banyak harus mendatangkan dari Jawa, dari Sulawesi. Beras harus kita dari Jawa. Oke lah, dikatakanlah di Kaltim kurang maksimal untuk beras. Tapi kan untuk produksi yang lain kan banyak. Sayur mayur itu kalau dikembangkan di sini, orang lebih memilih produk lokal Kalimantan Timur karena lebih fresh gitu daripada dari Sulawesi atau dari Jawa. Untuk yang memenuhi kebutuhan existing 3,5 juta penduduk Kaltim saja belum bisa terpenuhi. Apatah lagi nanti ketika IKN akan datang. Betul. Bayangkan ada 3,5 juta penduduk baru yang akan bermukim di IKN. Dari mana mereka dipenuhi kebutuhannya? Sementara mereka semua kan bawa perut masing-masing. Artinya perlu dipenuhi kebutuhan perutnya. Siapa yang akan memenuhi itu? Tentunya petani-petani Kalimantan Timur. Nah, kalau petani Kalimantan Timur tidak produktif, lahan-lahan di Kalimantan Timur tidak diproduktifkan, sementara pasarnya udah di depan mata. Pasarnya udah di depan mata. Kalau kita bicara ekonomi bisnis atau bicara bisnis tentang pertanian, kan pertama yang harus kita lihat juga pasarnya. Betul. Pasarnya udah depan mata. Ibaratnya saya sampaikan pada petani, kita nanam apa saja, tanaman pertanian, pasti habis terjual. Pasti habis terjual. Karena apa? Kebutuhannya sangat besar, sementara produksi kita masih rendah. Itu. Tapi dengan ini apakah bisa dikatakan kita sebenarnya belum siap nih Pak untuk menyambut IKN? Siap tidak siap IKN udah diputuskan. Ya, diputuskan. Sudah diputuskan. Siap atau tidak siap. Ya kalau bukan kita yang mengisi kebutuhan-kebutuhan di IKN, ya nanti orang lain yang akan mengisi. Kalau itu sampai terjadi, maka kita kembali akan menjadi penonton. Mohon maaf, seperti halnya masyarakat Betawi di Jakarta. Kita tidak ingin seperti itu. Maka dari itu, semua sumber daya di kita harus kita maksimalkan untuk menjawab tantangan IKN itu. Melihat peluang peluang pasar yang sedemikian besar. Pertanyaannya, kita siap nggak ngisi peluang pasar itu? Baik pasar komoditas, pasar pertanian atau kebutuhan pangan, ataupun pasar SDM, pasar tenaga kerja. Tenaga kerja kita juga kalau tidak siap mengisi kebutuhan di IKN, ya jangan salahkan kalau kemudian IKN akan mengambil diisi oleh orang-orang dari luar. Nah itu yang harus kita jawab tantangan itu. Sobat Kom, ini kayaknya sangat PR tapi juga tantangan ya untuk kita semua ya sebagai sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Nah Pak, untuk pengembangan SDM di dunia pertanian sudah sejauh apa Pak? Masih perlu kita tingkatkan lagi. Padahal banyak ini Pak ya, maksudnya di Fakultas Pertanian pun kita sudah ada. Iya. Di Unmul. Banyak fakultas pertanian, tapi masalahnya mahasiswa pertanian begitu lulus juga banyak kerja di bank kan. Kembali lagi Pak. Iya. Nah, kembali lagi karena apa? Karena pertanian kurang menarik. Nah, jadi PR pemerintah dan PR kita semua adalah membuat pertanian itu menarik. Membuat image bahwa bertani itu keren. Saya mencoba nih, Oh, kan kita nggak mau sekedar bicara dong. Kita coba aplikasi. Alhamdulillah saya ada sedikit lahan yang saya produktifkan. Untuk apa nih? Yang komoditasnya ini. Saya coba tanam alpukat. Ternyata luar biasa. Pertumbuhannya juga bagus. Artinya lahan secara kesuburan tanah juga subur dan cocok juga. Dalam waktu 1,5 tahun sudah bisa berbuah. Itu alpukat. Di stek ya. 1,5 tahun bisa berbuah. Dan produktif tidak kalah dengan alpukat dari tempat lain. Dan tentunya keunggulannya apa? Lebih fresh. Sampai di pasar kita masih fresh. Sementara kalau kita datangnya dari luar, sampai di pasar udah keriput-keriput gitu ya, udah layu. Udah nggak seger lagi lah. Lagi Pak ya, betul. Nah, jadi peluangnya masih ada. Nah, itu contoh alpukat atau apapun yang mau dikembangkan. Buah naga misalnya atau buah-buahan yang lainnya bagus. Itu untuk jangka panjangnya. Nah, untuk jangka menengahnya apa atau jangka pendeknya apa? Nah, ini harus kita pikirkan. Sehingga petani itu hasilnya tidak putus. Kan kalau pertanian konvensional yang nanam sayur aja. Nah, dia habis waktunya terbuang sampai tua nanam sayur, nanam padi, tidak punya tabungan. Nah, kita coba aplikasikan. Ada yang jangka panjang, buah misalnya. Ada yang untuk memenuhi kebutuhan jangka menengahnya ya, harus ada tanaman jangka menengah. Apa contoh saya coba tanam jambu kristal. Alhamdulillah jambu kristal itu hampir sebulan itu 2 kali kita bisa panen. Di bawahnya masih bisa kita tanami sayur mayur. Nah, sayur mayur itulah yang kemudian masih bisa produksi terus. Itu untuk kebutuhan hari-hari.
Jangan-jangan jambu kristal yang sering saya makan adalah hasil dari kebunnya Bisa Bang. jadi. Wah, luar biasa nih. Mungkin yang bisa disampaikan Pak untuk Sobatkom supaya tertarik nih Pak untuk menjadi petani-petani muda di Kalimantan Timur Pak. Apa Ya, nih hal menariknya apa sih? hal menariknya bahwa petani itu mulia. Mulia. Yang pasti petani itu mulia. Karena apa? Petani itu menghidupi orang lain. Nah, kalau bahasa Jawa kan urip itu kudu urup atau hidup itu bisa menghidupi. Nah, petani itu bisa menghidupi orang lain. Coba bayangkan saja kalau petani-petani se-Indonesia atau petani Kalimantan Timur mogok, nggak ada yang mau nanam, kira-kira makan apa kita? Mie instan kayak Nah, ini petani pun kandungnya jadi petani loh. betul juga Iya. tepung dan lain. Artinya apa? Petani itu sebenarnya sangat dibutuhkan dan makanya saya katakan kata orang tua saya juga ini kalau hitung-hitungannya memang nggak terlalu menarik, tapi berkahnya itu luar biasa. Ya, berkahnya itu luar biasa. Kenapa orang bilang bertani itu tenang apa semua? Iya, karena itu berkah dari bertani itu. Nah, kedua, ayo deh kita coba bertani dengan mencari komoditas yang memang betul-betul dibutuhkan oleh pasar, yang betul-betul punya nilai ekonomis yang cukup. Nah, kalau katakanlah eh, nanam buah, kemudian rekayasa pertanian apalagi yang kira-kira. Nah, kemudian packagingnya harus kita kemas secara lebih menarik. Ya. Saya gini, ini contoh kami pernah ditantang oleh perusahaan retail ya, perusahaan retail di Balikpapan cukup besar. Mereka nggak banyak kok sebenarnya kalau dari kebutuhan mereka. Kita mau suplai nih. Kita pengen petani kita punya akses pasar langsung ke perusahaan atau ke swalayan. Ternyata setelah kita akseskan ke swalayan tantangan dari swalayan nggak bisa dijawab oleh petani. Dibilang ke swalayan, saya butuhkan satu hari 150 kilo Pak. Dan itu rutin. Nah pertanyaannya, produksi buah-buahan kita tidak ada yang sifatnya rutin. Apa durian kita musiman. Banyak buah-buahan kita rata-rata musiman. Sementara kebutuhan konsumen itu tidak pakai musiman. Contoh seperti jambu kristal itu saja. Itu harus dipasok katakanlah satu hari, setiap harinya itu 200 kilo. Nah petani kita belum bisa memenuhi itu. Karena ada yang produksi paling 50 kilo satu hari. Ada yang produksi katakanlah 100 kilo itu pun dipanennya nanti seminggu kemudian dan seterusnya. Sementara pasokan mintanya hari-hari. Sehingga apa? Kesulitan juga petani untuk punya akses langsung ke pasar. Sulitnya itu apa? Bukan masalah harga, bukan masalah ini, tapi ketersediaan produk. Nah, kalau dari situ case-nya saya lihat apa? Peluang pasarnya masih besar, tapi suplainya masih kecil. Nah, ini kalau kita tangkap ini oleh petani-petani milenial kita, bisa kita tangkap, ini luar biasa. Wah, menarik nih. Sobatkom ya di rumah ya, jangan lupa nih ya, makin tumbuhkan juga peluang-peluang ini, tangkap sebesar-besarnya. Sekali lagi nanti kalau mau berguru langsung ke Pak Samsun aja. Ya, mata Bapak berbinar-binar sekali nih kalau berbicara tentang masalah memang pertanian ya Pak ya, Iya. luar biasa. Nah tapi selain aspirasi tadi di bidang pertanian Pak, mungkin salah satu aspirasi yang sering juga disampaikan ada tetap pembangunan nih Pak. Nah, iya. bagaimanakah untuk pembangunan Kaltim itu sendiri Pak? Mungkin masih banyak aspirasi yang belum terselesaikan atau seperti apa? Iya, jadi ya karena luasnya wilayah Kalimantan Timur, tentunya juga masyarakat membutuhkan sarana dan prasarana umum yang memadai. Nah, dengan APBD kita waktu itu mulai dari 7 triliun, yang sekarang alhamdulillah sudah 15 triliun. Ini peluang besar kita untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Hanya saja karena luasnya wilayah Kalimantan Timur, maka kita tidak bisa serta-merta, bertahap ya. Kemarin kalau kita lihat progres dari pembangunan di Kaltim, ya alhamdulillah untuk wilayah selatan, jalan provinsi di wilayah selatan mulai dari Palaran, Sanga-Sanga, Sanga-Sanga, Dondang, Muara Jawa, Samboja sampai ke Balikpapan, alhamdulillah sudah mulai ditata dengan baik. Dan sampai insya Allah sampai tahun ini itu sudah 90% lah ya, 90% itu sudah ada perbaikan dan itu rigid beton. Nah, biayanya memang agak lebih mahal ya, berlipat-lipat kalau dibandingkan di aspal karena memang topografi kita, kondisi tanah kita yang labil di Kalimantan ini membutuhkan konstruksi dalam bentuk rigid beton seperti itu. Tapi biayanya jauh lebih mahal dibandingkan aspal.
Dan alhamdulillah 2023 ini insya Allah sudah 90% di jalan wilayah selatan. Tinggal 10% nanti dianggarkan di 2024, udah nggak banyak lagi. Nah, kemudian di wilayah tengah, ya wilayah tengah juga di Samarinda ke Kukar, ke Tenggarong, kemudian sampai di Sebulu, Muara Kaman gitu ya, jalan-jalan provinsi itu yang sampai sekarang masih kita kejar. Nah, 2024 saya kelihatan belum selesai, karena kita harus berbagi dengan wilayah utara. Nah, wilayah utara, Samarinda, Bontang, Kutim, Berau, dan sebagainya. Masih banyak PR kita yang harus kita selesaikan. Dan ya bertahap, karena anggaran APBD kita juga banyak dibagi di 10 kabupaten kota ya. Oke, berarti bersabar para Sobatkom semuanya sedang diusahakan ya Pak, dan On progress. On progress semuanya, dan semoga seperti yang kita ketahui bahwa seperti kita pernah kemarin Pak melaksanakan beberapa obrolan bersama teman-teman terkait tentang ulang tahun juga Pak, Provinsi Kalimantan, iya yang ke-66. Salah satunya adalah infrastruktur Pak. Memang kita sedang berbenah, sangat-sangat berbenah, dan semoga tentunya dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur juga terus bisa memberikan banyak program-program yang mendukung untuk kemajuan dan juga perbaikan dari infrastruktur. Oke Pak, masih di sesi ini, mungkin di akhir-akhir ini kita sedikit kepo nih Pak tentang bagaimana kemudian di 2023 nanti, apakah ada program-program yang menjurus lagi ke masyarakat Pak yang mau dilaksanakan? Ya, yang pasti kalau program kedewanan ya, program kedewanan di 2023 ini kita akan banyaklah bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya, ini saatnya para anggota dewan kita untuk kembali ke konstituen, ya, ke basis konstituennya. Makanya saya sampaikan tadi ada beberapa program yang memang kita desain untuk supaya anggota DPR itu lebih lebih banyak berinteraksi dengan basis konstituen. Mulai dari reses itu sendiri, kemudian ada sosbang, ada sosper, ya. Kemudian nanti barangkali ada kundapil, kunjungan kerja dapil. Nah, itu lebih banyak ke arah sana. Kalau untuk studi banding keluar daerah, kemudian yang lainnya ya tetap ada, kan, tetapi intensitasnya barangkali sudah kita kurangin karena masyarakat tentunya lebih utama untuk lebih banyak kita sentuh, gitu ya, di basis masing-masing. Oke, terakhir Pak, mungkin harapan, mungkin secara pribadi maupun juga sebagai Wakil Ketua untuk Provinsi Kalimantan Timur di ke-66 ini Pak. Ya, selamat ulang tahun Kalimantan Timur yang ke-66. Ya, di usia yang ke-66 ini kita harapkan Kalimantan Timur dan pemerintahan provinsi dapat lebih bisa mensejahterakan rakyat Kalimantan Timur. Amin. Ini kado yang terindah buat masyarakat Kalimantan Timur dengan ditetapkannya kita sebagai ibu kota negara. Tentunya ini harapannya bisa memberikan berkah yang luar biasa dan memberikan dampak positif terhadap pembangunan di Kalimantan Timur. Infrastruktur yang hari ini sedang dibangun buat rakyat, untuk rakyat, ya tentunya ini terus kita upayakan secara maksimal. Dan tentunya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur dari berbagai sisi, ya, terus kita upayakan, terus kita support supaya masyarakat Kalimantan Timur di usia yang ke-66 ini semakin sejahtera. Amin. Semakin merasakan bahwa kita sebagai negara sudah merdeka. Amin. Gitu. Ya Rabbal Alamin. Berdaulat pokoknya Pak ya. Tentunya kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia untuk warga Kalimantan Timur ini harusnya lebih meningkat lagi. Kenapa? Karena ibu kota negara akan datang di Kalimantan Timur. Iya, berarti ini akan menjadi Kalimantan Timur sekarang sedang jadi sorotan di seluruh provinsi yang lain. Betul. Ya,
mereka tentunya menginginkan juga untuk bisa menjadi ibu kota negara, tapi yang dipilih hanya satu di Kalimantan Timur. Wah, semangat Sobatkom Kalimantan Timur ya. Pokoknya terus dukung dan memberikan yang terbaik tentunya. Terus banyak meningkatkan mungkin kemampuan-kemampuan diri Pak ya, biar kita Betul. siap nih untuk menghadapi arus kedatangan dari orang-orang di luar sana. Kita siapkan diri Siap. kita untuk bisa mengisi peluang-peluang di ibu kota negara. Mengisi peluang-peluang yang ada. Terima kasih Pak Samsun Ya, untuk terima kasih, waktunya. Selamat bertugas setelah ini melakukan banyak kegiatan. Tentunya Sobatkom, terima kasih juga sudah menyaksikan Parlementaria yang di mana nanti kita akan terus menemani Sobatkom semua setiap hari Seninnya. Pamit undur diri, Vika Rapenska dan juga Pak Samsun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.